Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai buku dengan judul Quantum Leadership Chapter 4, 16 Exemplar Companies. Berikut ini merupakan profil anggota kelompok kami yang terdiri dari 4 orang anggota. Anggota pertama yaitu Muhammad Taqwa, anggota kedua yaitu Rea Thalia Salsabila, anggota ketiga Anissa Syahrir, dan yang terakhir Darwinda Hairunisa Juanda. Pada chapter ini akan diberikan contoh bisnis atau perusahaan yang telah menerapkan gaya kepemimpinan kuantum. Nah, perusahaan ini ialah perusahaan yang memiliki dampak positif dan telah terbukti secara luas dan melampaui rekan bisnis perusahaan lainnya dari segi ekonomi, pemimpin, dan budaya perusahaan yang dapat mewujudkan kesadaran integritas dan koneksi. Baik, jadi bagaimana kita bisa membedakan pemimpin kuantum dengan pemimpin lainnya? Jadi pemimpin kuantum ini berfokus pada pendekatan eksternal yang didasari pada kebutuhan pasar yang dapat menguntungkan lingkungan dan masyarakat, serta berfokus pada transformasi batin manusia. Selain itu, pemimpin kuantum juga melakukan pendekatan secara holistik yang dapat menguntungkan bagi stakeholder, komunitas, maupun lingkungan sebagai satu-satunya jalan untuk mencapai kesejahteraan, dan selain itu juga menguntungkan dari segi finansial. Perusahaan pertama yang akan dibahas ialah Unilever, di mana Unilever ini merupakan perusahaan yang memproduksi merek-merek terkenal seperti Dove, Axe, Lipton, Vaseline, dan Ben & Jerry's yang secara umum diakui sebagai salah satu perusahaan yang paling inovatif dan berkelanjutan di dunia, yang mendapatkan peringkat dan penghargaan teratas di setiap tahunnya pada berbagai bidang seperti bidang kesehatan, energi, air, iklim, dan kepercayaan. Unilever ini memiliki misi untuk membantu 1 miliar orang meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan mereka pada tahun 2020. Jadi, untuk memahami orientasi kepemimpinan perusahaan di Unilever ini, kita perlu memperhatikan dan beralih pada mantan CEO perusahaan Unilever yang bernama Paul Polman. Jadi menurut Paul Polman mengatakan bahwa kualitas utama dari seorang pemimpin itu ialah untuk menjadi manusia. Nah, kemudian dari hal ini maka dikembangkanlah struktur organisasi Unilever yang menerapkan metode pengambilan keputusan yang terdesentralisasi untuk memberdayakan manajer sebagai garda terdepan untuk menciptakan nilai ekonomi yang koheren dengan tujuan sustainable living plan dari Unilever. Sejalan dengan Unilever yang menetapkan struktur organisasi dan pengambilan keputusan yang terdesentralisasi, maka dari itu Unilever memasukkan SDGs ke dalam strategi perusahaan sebagai peta untuk mencapai pertumbuhan dan pengembangan jangka panjang dengan cara yang berkelanjutan pada tahun 2030. Selanjutnya yaitu IKEA dengan moto To Create a Better Everyday Life for the Many. IKEA merupakan perusahaan perabot multinasional Swedia yang berkomitmen untuk mempromosikan keberlanjutan lingkungan melalui inisiatif lingkungan. Pada tahun 2020, IKEA bertujuan untuk menggunakan lebih banyak energi terbaru dari konsumen dan berinvestasi dalam bahan bangunan dan instalasi yang berkelanjutan. Strategi keberlanjutan perusahaan ini, yaitu People and Planet Positive, berfokus pada mengurangi dampak lingkungan dan mempromosikan inovasi. Perusahaan juga mendukung praktik berkelanjutan dalam operasinya seperti mengurangi limbah dan mempromosikan daur ulang. Upaya berkelanjutan dari IKEA yaitu bagian dari komitmennya terhadap tanggung jawab lingkungan dan keberlanjutan. Upaya dalam mempertahankan perusahaan tercermin dalam komitmennya yaitu keberlanjutan dan komitmennya untuk mempromosikan kelestarian lingkungan. Selanjutnya yaitu Tesla Automotive Company. Elon Musk, CEO dari Tesla, mengatakan dalam sebuah artikel bahwa dia percaya manusia harus didorong untuk memahami dan memahami apa yang harus dilakukan. Dia percaya ini dapat dicapai melalui kombinasi Tesla dan Solar City, yang bertujuan untuk mengurangi emisi karbon dan limbah. Tujuan utama dari Tesla bukan untuk memproduksi produk ramah lingkungan, tetapi untuk berinvestasi dalam pengembangan dan mempertahankan produk berkualitas tinggi.
Mas menekankan pentingnya keselamatan karyawan dan mendorong perusahaan untuk berkomunikasi dengan semua karyawan dengan fokus pada lingkungan kerja yang harmonis. Dia juga menekankan kebutuhan Tesla untuk fokus pada tanggung jawab sosial dan mengintegrasikan kinerja lingkungan. Dan selanjutnya yaitu Ellen Fisher dengan moto Women Change the World Every Day. Ellen Fisher Company merupakan perusahaan tata busana terkemuka yang meningkatkan dan menetapkan visinya untuk meningkatkan produknya dengan fokus pada inisiatif sosial yang meningkatkan keberlanjutan, mempromosikan praktik bisnis yang berkelanjutan, dan mendorong partisipasi karyawan untuk membuat perusahaan menjadi lebih baik. Perusahaan telah tumbuh dari bisnis kecil menjadi perusahaan besar. Dengan Ellen Fisher menyatakan bahwa komitmen perusahaan terhadap keberlanjutan merupakan faktor kunci dari keberhasilan. Pada tahun 1997, Ellen Fisher Company mendirikan agensi bisnis sosial yang bertujuan untuk mempromosikan hak-hak karyawan, mendukung pertumbuhan mereka melalui kerja strategi dan mengembangkan strategi keberlanjutan lingkungan. Tujuan perusahaan ini yaitu untuk menciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan dengan fokusnya pada kesuksesan keuangan dan mempromosikan lingkungan bisnis yang lebih kolaboratif dan bertenaga. Selanjutnya itu Tata Group. We will be fair, honest, transparan, dan ethical. Tata Group didirikan pada tahun 1868 yaitu oleh sebuah konglomerat multinasional di India yang telah aktif terlibat dalam bisnis sejak awal. Aktivitas bisnis perusahaan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup bagi warganya dan memastikan bahwa apa yang bermanfaat bagi masyarakat akan terus menguntungkan dirinya. Tata Group telah menjadi pemimpin global dalam kinerja ekonomi sejak 1991 dengan fokusnya yaitu tanggung jawab sosial. Perusahaan telah berinvestasi besar dalam bisnis dan sumber daya manusia sejak 2012. Dengan CEO yang bernama Cyrus Mistry, mendesak eksekutif untuk mengadopsi model kepemimpinan baru dan memastikan perbaikan yang berkelanjutan. Tata juga menawarkan berbagai produk dan layanan untuk mendukung masyarakat miskin yang ada di India dan negara-negara lain di seluruh dunia. Selain itu, Tata menyediakan layanan transportasi udara gratis untuk membantu jutaan orang yang membutuhkan. Yang terakhir ada Tennant Company, Creating a Cleaner, Safer, Healthy World. Tennant Company yang berbasis Minneapolis berfokus pada manajemen limbah yang berkelanjutan dan teknologi limbah yang canggih. Perusahaan mulai menggunakan solusi manajemen limbah pada tahun 2000 untuk mengurangi dampak lingkungan. Pada tahun 2006, perusahaan memperkenalkan teknologi pengelolaan limbah baru yang disebut ECH2O, yang menggunakan udara tekanan rendah untuk menyediakan solusi limbah dengan tingkat efisiensi yang sama. Pendekatan ini telah berhasil meningkatkan pangsa pasar dari 30% menjadi 130% antara tahun 2000 dan 2019. CEO-nya bernama Chris Klister percaya bahwa motivasi utama perusahaan untuk berinvestasi dalam pengelolaan limbah bukan untuk menjadi perusahaan dengan kekhawatiran lingkungan atau tanggung jawab sosial. Proposal perusahaan untuk sistem pengelolaan limbah baru didasarkan pada komitmen untuk keberlanjutan lingkungan. Natura Cosmetics merupakan perusahaan terbesar di Amerika Latin, dikenal luas sebagai perusahaan kecantikan paling ramah lingkungan di dunia. Natura berhasil mengkhususkan diri pada kosmetik berbahan alami dengan banyak bahan yang bersumber secara etis dari Pulau Amazon. Natura dikenal karena fokusnya pada prinsip keberlanjutan, etika, dan tanggung jawab sosial. Mereka mendukung berbagai inisiatif perlindungan lingkungan dan upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di sekitar daerah perusahaan mereka beroperasi. Natura juga terus berinovasi dalam produk-produk perawatan kulit dan kosmetik dengan bahan-bahan alami. Schubert Phillips adalah perusahaan teknologi yang berfokus pada memberikan solusi IT yang canggih, aman, dan efisien kepada mitra. Mereka terkenal karena pendekatan inovatif terhadap manajemen teknologi informasi dan budaya perusahaan yang kuat yang mengedepankan nilai-nilai etika dan keberlanjutan.
Salah satu komitmen yang menyatakan bahwa kami memiliki keinginan agar setiap orang dapat berkembang. Semua orang di perusahaan setara, meskipun perusahaan memiliki banyak perbedaan. Kami memiliki manusia seutuhnya sebagai rekan kerja, sebagai orang tua, dan sebagai teman. Ketika kita terhubung pada tingkat yang dalam, hal-hal yang luar biasa menjadi mungkin terjadi. Komitmen perusahaan inilah yang bertujuan untuk keutuhan dan kepedulian yang mengedepankan nilai-nilai etika dan keberlanjutan. Novo Nordisk merupakan perusahaan kesehatan global yang didirikan pada tahun 1923 dan berkantor pusat di Denmark. Tujuan dari Novo Nordisk adalah mendorong perusahaan dan mengalahkan diabetes dan penyakit kronis serius lainnya, seperti obesitas, serta penyakit darah dan penyakit endokrin yang langka. Dengan strategi Circular for Zero, perusahaan memulai perjalanan untuk mengupayakan nol dampak terhadap lingkungan di semua aktivitas bisnis. Faktanya bahwa Novo Nordisk telah menghasilkan 16 fasilitas kesehatan di 9 negara, 10 pusat penelitian pengembangan di Cina, Denmark, India, Inggris, dan Amerika, dan 168 negara yang memiliki akses produk layanan. Novo Nordisk juga berkontribusi pada komitmen SDGs dalam upaya untuk mensejahterakan masyarakat dunia. Ada 3 fokus utama yang dilakukan oleh Novo Nordisk adalah hemat energi, merancang produk yang ramah lingkungan, dan berkolaborasi dengan perusahaan yang ikut berkontribusi dengan komitmen SDGs. Nucor Corporation adalah perusahaan baja Amerika yang berfokus pada pembuatan dan produk terkait. Mereka dikenal sebagai produsen baja terbesar di Amerika Serikat dan memiliki berbagai fasilitas produksi di seluruh negeri. Nucor Corporation terkenal karena pendekatannya yang inovatif dan industri baja, seperti mini mill yang memungkinkan mereka untuk memproduksi baja dengan lebih efisien. Praktik ketenagakerjaan yang diterapkan oleh perusahaan adalah egaliter, struktur organisasi yang terdesentralisasi, dan kepeduliannya yang nyata terhadap masyarakat di sekitar wilayah beroperasi menjadikannya sebagai teladan dalam menerapkan kepemimpinan kuantum. Dalam hal ini yang mungkin dianggap sebagai industri matahari terbenam. Ken Inverson, CEO Nucor pada tahun 1965, adalah sosok yang menjadikan perusahaan ini seperti sekarang. Pedomannya yang sekarang menjadi komitmen perusahaan adalah kami percaya pada memperlakukan orang lain sebagaimana Anda ingin diperlakukan. Itu adalah dasar dari perusahaan. Nike adalah sebuah perusahaan asal Amerika Serikat yang terkenal dalam industri pakaian dan sepatu olahraga yang dilakukan oleh Mark Parker setelah ia mengambil alih sebagai CEO pada tahun 2006. Dia berkomitmen perusahaan untuk melakukan transformasi keberlanjutan, berubah dari fungsi resiko dan reputasi menjadi fungsi inovasi. Salah satu slogan yang terkenal dari Nike yaitu Just Do It, yang mempunyai makna bahwa fokus perusahaan untuk membangun dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan adalah contoh dari penerapan slogan ini. Perusahaan ini memiliki berbagai inisiatif bisnis yang berfokus pada peningkatan aktivitas fisik masyarakat sebagai bagian dari mempromosikan masyarakat yang sehat dan aktif. Diversity, Equity Inclusion, Responsible Sourcing, Empower Communities, and Protecting the Planet merupakan komitmen dari Nike untuk melakukan inovasi, yaitu berkolaborasi dengan perusahaan besar guna mendorong perubahan sistem yang nyata dan berkelanjutan. Berikutnya itu adalah Bank Westpac. Bank Westpac ini adalah sebuah bank Australia yang diakui sebagai perusahaan paling berkelanjutan di dunia pada tahun 2014. Mereka mendefinisikan bahwa keberlanjutan sebagai tindakan yang menciptakan nilai jangka panjang bagi pelanggan, mitra, investor, dan komunitas mereka. Di bawah kepemimpinan CEO David Morgan, fokusnya adalah membangun budaya perusahaan yang didorong oleh kinerja, visi, dan nilai-nilai yang kuat dengan penekanan pada keberagaman. Westpac mencapai keseragaman gender dalam kepemimpinan dan berbagai kelompok minoritas menerima dukungan yang tinggi. Hasilnya adalah pertumbuhan saham yang signifikan. Perusahaan selanjutnya itu adalah Toko Roti Kristen. Toko Roti Kristen adalah perusahaan yang mengkhususkan diri dalam mempekerjakan individu dengan latar belakang yang sulit
seperti tunawisma atau masalah kesejahteraan, sehingga mereka menjalankan bisnis ini dengan modal perekrutan terbuka yang fokus pada pengembangan komunitas dan pertumbuhan individu. Pearson juga memproduksi brownies untuk perusahaan lain dan memiliki lini produk amal yang menjalankan program-program sosial di komunitas mereka. Keuntungan mereka ini disumbangkan untuk mendukung lembaga-lembaga sosial. Perusahaan berikutnya adalah perusahaan Clark. Dari Clark adalah perusahaan yang bergerak di bidang kesehatan masyarakat, terutama dalam pengendalian nyamuk dan pengendalian habitat air. Mereka memiliki komitmen lingkungan yang kuat, sehingga terbukti dengan peluncuran produk ramah lingkungan seperti Natular yang menggantikan larvasida beracun. Clark juga memiliki fokus kuat pada dampak positif dalam komunitas, terutama dalam kesehatan masyarakat. Mereka telah berhasil mengubah pandangan mereka dari sekedar berkelanjutan secara operasional menjadi perusahaan yang dapat menciptakan dampak positif di dunia. Selanjutnya adalah Starbucks. Starbucks ini adalah perusahaan kopi terkenal yang telah tumbuh pesat sejak tahun 1990. Mereka bekerja erat dengan pemasok mereka untuk memastikan sumber daya mereka bersifat etis. Mereka juga memberikan pinjaman alternatif kepada petani kopi lokal dan berkolaborasi untuk menghadapi dampak perubahan iklim pada penanaman kopi. Starbucks memiliki misi untuk menginspirasi dan memupuk jiwa manusia melalui pengalaman kopi dan memperlakukan karyawan dan pelanggan dengan rasa kasih sayang dan kepedulian. Jadi ke-16 contoh yang disajikan di sini sebenarnya menawarkan serangkaian model bisnis, model produk, model proses, dan teknologi yang disatukan oleh cara pandang dunia berdasarkan keutuhan dan keterhubungan. Mereka mengambil jalur yang beragam, namun menyatu menuju kepemimpinan kuantum. Mereka menyoroti bahwa banyak faktor yang berbeda yang menentukan kesuksesan mereka. Sebenarnya dari ke-16 contoh ini menunjukkan berbagai model bisnis, berbagai nilai dan praktek yang berpusat pada keberlanjutan dan dampak positif dalam komunitas dan lingkungan dengan pendekatan yang berbeda, namun semua ini memiliki visi yang sempurna. Mungkin itu dari kami, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.